Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Halo, selamat datang kembali di channel Kamu Coding. Ya, materi kali ini kita akan terangkan mengenai MySQL. Oke, sebelum ke situ kita berkenalan dulu sih. Apa itu database gitu ya. Jadi database itu adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Dari sini udah kelihatannya, jadi database itu lebih ke arah data yang disimpan atau sekumpulan data, sekumpulan informasi yang disimpan, itu namanya database. Oke ya. Contoh database-nya misalnya kita punya database toko online. Nah, data-datanya apa aja yang disimpan? Nah, kita bisa menyimpan data barang, menyimpan harga barang, menyimpan data penjual, data pembeli, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada database perpustakaan misalkan ya. Nah, di situ apa aja sih dari perpustakaan itu yang harus kita simpan? Misalkan di perpustakaan itu ada apa aja? Ada buku. Oke, berarti kita simpan data buku. Kemudian kita apa lagi di perpustakaan? Mungkin data peminjamnya kayak gitu. Kemudian data lokasi bukunya di mana, mungkin di raknya di mana kayak gitu. Kemudian ada data transaksi peminjaman. Nah, bener dong, misalkan kita di perpustakaan gitu ya. Di perpustakaan kan kita juga ada transaksinya, ada peminjamannya, itu kita bisa simpan di data transaksi peminjaman. Kemudian ada data transaksi pengembalian. Nah, kita juga ada data pengembalian. Mungkin nanti kita banyak lagi dan lainnya, nanti mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri gitu ya. Nah, di sini kita bahas yaitu database management system. Nah, di sini lebih ke arahnya seperti yang digunakan dalam manajemen database. Itu biasanya kita kan ada MySQL. Nah, MySQL itu juga termasuk DBMS atau biasa disebut relational DBMS. Nah, sebenarnya banyak sekali gitu ya database yang kita bisa gunakan gitu ya, macam-macamnya apa aja DBMS-nya. Yang pertama itu ada MySQL ya kan, kemudian yang kedua ada PostgreSQL, kemudian ada Oracle, kemudian ada SQL Server, kemudian ada MongoDB. Nah, sebenarnya banyak sekali database, ada Microsoft Access juga bisa yang dulu gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri apa sih ini DBMS-nya yang MySQL, PostgreSQL dan sebagainya. Oke. Nah, kita bahas untuk terminologinya. Nah, data disimpan ke dalam tabel. Oke ya, kita sepakat dulu ya. Jadi kalau database itu datanya disimpan ke dalam tabel. Nah, setiap tabel menyimpan informasi yang sama. Nah, kemudian berbentuk baris atau row dan kolom. Oke ya, jadi nanti di dalam tabel itu bentuknya baris dan juga kolom. Oke, kemudian kolom menandakan atribut data. Nah, contoh kayak gini. Ini contoh baris gitu ya, barisnya 1 2 3 4 nih. Nah, nomor KTP ini lebih ini nanti data-datanya apa aja. Misalkan ada nomor KTP-nya 1 2 3 4 5 6, namanya Dinda, kemudian nomor HP-nya sekian-sekian. Kemudian ada nomor KTP 342323 Romli, kemudian nomor HP sekian. Nah, ini teman-teman contoh database saja ya. Yang data yang kita simpan adalah mungkin profil dari orang gitu, atau mungkin data penduduk mungkin kayak gitu ya. Oke, kemudian atribut data mempunyai tipe data masing-masing. Jadi setiap data, atribut datanya, jadi atribut yang ini tadi itu mempunyai tipe data masing-masing. Nanti saya akan jelaskan di nantilah kita jelasin ya. Kemudian setiap data pada umumnya memiliki kolom yang menandakan keunikan dari data yang disebut primary key. Nah, nanti kita jelasin lebih detailnya ya. Mungkin ini hanya sekedar branch aja gitu, brainstorming aja gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, setiap tabel data saling berhubungan dengan atribut foreign key. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi data itu kan banyak ya. Nah,
banyaknya itu kan juga pasti kita juga berelasi, jadi antara tabel satu dengan tabel yang lain itu berelasi. Nah, nanti kita jelaskan di nanti ya. Oke, kemudian ada yang berikutnya ada SQL, Structure Query Language. Nah, SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Jadi banyak yang bilang SQL itu bahasanya gitu ya, tulisannya. Nah, kita harus bedain ya, itu ada banyak ya, bukan banyak, sorry, ada dua. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, kemudian yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Nah, DDL sendiri itu biasanya isinya nih, ada create, ada alter table, ada drop table dan lain sebagainya. Nanti banyak sekali ya sebenarnya, kita ngasih contoh cuma 3 aja di sini ya. Oke, untuk DML, Data Manipulation Language, itu ada apa aja? Ada insert, ada select, ada update, ada delete. Nah, ini hanya ini aja ya, nggak ada yang lain lagi. Jadi ada insert, select, update sama delete. Oke. Next, kemudian ada, kita bisa download dulu. Jadi kita pakai MySQL ya untuk pembahasan kali ini ya. Jadi kita nggak bahas PostgreSQL dan sebagainya, kita nggak bahas, kita hanya bahas untuk MySQL. Nah, untuk yang kita pakai di sini kita pakainya XMPP ya. Kenapa? Karena sudah lengkap versinya gitu ya. Ada Apache, ada MariaDB sama Core. Nah, jangan bingung, MariaDB itu sama aja sih dengan MySQL. MariaDB ini didevelop sama oleh developer dari MySQL juga gitu ya. Nah, yang mereka takutkan itu kalau misalkan di Oracle nanti lisensinya itu nggak free lagi, makanya kita developernya bikin MariaDB ini yang berlisensi GNU dan juga GPL gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa nyari referensinya GNU dan GPL itu apa sih gitu ya. Nah, toolsnya kita banyak sebenarnya teman-teman ya. Kita hanya kasih contoh aja nih, ada beberapa yang kita sering gunain. Yang pertama itu ada MySQL Workbench gitu ya, jadi ini toolsnya juga. Kemudian ada Heidi SQL, kemudian ada XMPP, kemudian yang berikutnya ada Navigate. Sebenarnya banyak tools-toolsnya yang bisa teman-teman gunakan gitu ya, cuman kita biasanya ada segini aja gitu. Cuman bebas sih kalau mau yang lain, tools yang lain silahkan gitu ya. Nah, ini tampilan untuk MySQL Workbench gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ini sendirilah, nanti bisa cobain sendiri MySQL Workbench kayak gimana gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Heidi SQL gitu ya. Nah, tampilan kayak gini. Kebetulan saya juga ada untuk Heidi. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ini Heidi SQL saya. Nanti teman-teman boleh nyobain gitu ya, kayak gini. Itu ada berkas, mensunting dan sebagainya ya. Nanti kita nggak akan bahas secara detail untuk Heidi SQL, kita hanya memperlihatkan aja ya. Kemudian ada XMPP. Nah, ini yang kebanyakan yang nanti kita akan pakai XMPP. Jadi kayak gini. Kalau ini tampilan untuk terus untuk database-nya ya. Nah, kayak gini nih untuk XMPP-nya. Kemudian untuk melihatkan SQL-nya itu ada di sini ya teman-teman ya. Maaf ya agak lama karena ada database-nya, kita ada banyak ya. Oke, nah kayak gini tampilannya. Ini untuk MySQL yang ada di tools yang kita gunakan, MySQL yang ada di XMPP gitu ya. Kemudian berikutnya ada Navigate. Nah, kebetulan Navigate kita nggak pakai, kita nggak ini ya. Jadi Navigate ini sebenarnya berbayar gitu ya. Jadi kita lebih baik menggunakan yang free aja, karena kan ya kalau memang teman-teman mau yang berbayar sih nggak apa-apa, mau premium sih nggak apa-apa, bebas silahkan, karena kan ini kan pilihan teman-teman ya. Kalau di sini saya lebih menyarankan untuk pakai Heidi ataupun XMPP, jadi lebih mudah, lebih user friendly gitu ya. Ya kalau mau teman-teman pakai yang lain silahkan sih, nggak masalah gitu ya. Nah, untuk mengakses XMPP nanti teman-teman bisa
cek di video saya, itu ada gimana sih caranya instalasi XMPP gitu ya, XM biasanya nyebutnya. Nanti udah saya terangkan di situ secara jelas dari gimana cara ininya, downloadnya, kemudian instalasinya sampai bisa mengakses XMPP itu sendiri. Nah, saya contohin seperti ini kalau udah selesai instalasinya. Teman-teman bisa buka di, misalkan kita misalnya ada di D ya. Kenapa kok di D? Karena kalau di C nanti misalnya kita ke uninstall, biar kita nggak usah install lagi, karena di sini sifatnya XMPP itu bisa portable gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa XMPP kita udah terinstall, kita sudah jalan nih servisnya. Ini kita sebelumnya kayak gini, nanti kita start aja untuk Apache sama MySQL. Nah, kita pakainya MySQL aja ya. Kalau pakai Apache mau diaktifkan juga nggak masalah sih teman-teman, nggak ngaruh juga sih, karena kan yang penting kita nanti akan belajar untuk yang ada di MySQL-nya, kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup dulu pengenalan mengenai database MySQL. Bagi kalian yang ingin bertanya, boleh kok curhat-curhat di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.